Oke guys, kembali lagi di Luxianville bersama saya, Jelek Sos yang paling jelek. Nah guys, kali ini saya akan membahas tentang kasus Frog Boys atau bocah kodok. Mungkin nama kasusnya terdengar agak lucu ya guys. Bocah kodok. Saya pikir ini adalah cerita tentang bocah yang bisa berubah menjadi kodok atau kodok yang masih bocah. Ya, saya pikir seperti itulah. Tapi tidak ya guys. Frog Boys ini merupakan kasus pembunuhan yang sangat misterius. Nah, jadi kasus Frog Boys ini terjadi di negara Korea Selatan. Hayo, siapa di sini yang suka sama BTS, EXO, Blackpink, Piscok? Kalau kalian ingin pergi ke Korea Selatan, jangan lupa bawain saya oleh-oleh kodo. Frog Boys atau dalam bahasa Koreanya Gaeng Guru Sonyeon. Koreksi saya guys kalau saya salah, karena saya nggak tahu bahasa Korea. Frog Boys ini merupakan kasus tentang hilangnya 5 orang bocah di Korea Selatan yang belum terpecahkan sampai sekarang. Wow. New word from the nation's top Three scientists on the shots were zombie fired virus at that appeared President just 2 Kennedy's weeks ago. motorcade in They released downtown Dallas. information saying The similar first Kasus ini terjadi pada tanggal 26 Maret 1991, di mana di tanggal tersebut adalah hari pemilihan kepala daerah di sana. Jadi, pada tanggal tersebut, semua sekolah dan kantor diliburkan untuk mendukung terlaksananya proses pemungutan suara. Jadi guys, kalau di Korea itu, biasanya tempat-tempat pemungutan suaranya itu di sekolah-sekolah. Jadi, otomatis sekolah SD, SMP, SMA itu libur. Di hari itu, 6 orang bocah yang bersekolah di SD Songseo memutuskan untuk bermain bersama menghabiskan waktu libur. Ya, tentu saja ya guys, kalau anak SD libur pastinya pengen main-main di luar sama temen-temennya. Apalagi ini anak-anak zaman old, tahun 90-an, pasti belum ada FF atau ML di saat itu. Nggak kayak anak-anak zaman sekarang, kalau libur rata-rata main ML atau FF. Nah, oke guys, jadi saat pagi hari, 6 bocah diantaranya Kim Yong-hyu 11 tahun, Kim Jong-sik 10 tahun, Park Chanin 10 tahun, Woo Chol-won 13 tahun, Jo Ho-yeon 12 tahun, dan Kim Tae-rong 10 tahun memutuskan untuk pergi kumpul ke rumah temannya yang bernama Jo Ho-yeon, salah satu dari 6 anak tersebut. Guys, hari libur gini enaknya kemana? Gimana kalau kita ke Indomaret aja? Goblok, liburan kok ke Indomaret. Kalian ini kok makan sambal jalan sambal ingamong. Lu ngomong apa sih goblok? Gak jelas bangsat. Woi, kalian ini pada ngomong apa sih? Hari ini kita ke rumah aku. Nah, jadi mereka mau main ke rumahnya si Jo Ho-yeon ini. Ya, yang namanya bocah kalau udah kumpul satu rumah terus main-main pasti ribut banget ya guys. Ada yang lari-lari lah, teriak-teriak, nyanyi-nyanyi, senyum SKJ, jual sayur, ngangkat galon, dan lain-lain. Nah, kebetulan di rumah si Jo Ho-yeon ini ada seorang laki yang ngekos di situ. Jadi orang yang ngekos ini merasa terganggu dengan 6 bocah tersebut. Terus orang ini pun menyuruh bocah tersebut untuk pergi main keluar. 이놈의 자식은 시끄럽다. 밖에 나가서 놀아. 잘됐대. 나오고 놀자. 우리 아빠 죽겠다. 그래, 나가자. 독수리 오영재. Nah, setelah diusir oleh orang kos tadi, 6 anak ini pun memutuskan untuk pergi ke gunung yang ada di dekat perumahan tersebut. Nama gunungnya itu adalah Gunung Waryong. 우리 와룡산으로 개구리 잡으러 갈까나? 그래. Gunung Waryong ini bukan gunung yang besar atau tinggi ya guys. Tingginya hanya mencapai 300 meter. Gak ada apa-apanya ya guys kalau dibandingin sama Gunung Everest. Ya, jadi gunung ini kayak gunung mini gitu ya guys. Gunung ini juga biasa disinggahi oleh orang-orang di daerah sana, seperti tempat orang-orang jogging, lari pagi, atau anak-anak mau nangkap hewan seperti serangga, kodok, kadal, dan lain-lain. Mainnya di gunung itu. Jadi, ibaratnya Gunung Waryong ini sudah sangat familiar oleh masyarakat di sana. Nggak kayak gunung-gunung besar gitu ya guys, yang cuma diinjak oleh para pendaki. Nah, balik lagi ke ceritanya.
Jadi anak-anak itu tadi mau pergi ke Gunung Waryong yang ada di dekat perumahan mereka. Mereka itu ingin mencari salamander guys, bukan kodok. Salamander itu sendiri merupakan hewan sejenis kadal. Nah, terus kenapa bisa jadi kodok? Ya karena itu media sendiri yang memberitakannya, makanya bisa jadi kodok. Nah, saat 6 anak itu mau pergi ke gunung untuk mencari salamander, salah satu dari mereka ada yang belum sarapan, yaitu si Kim Tae-rong. Jadi, dia pun mengurungkan niatnya untuk pergi main ke Gunung Waryong dan pergi sarapan ke warteg Mang Oleh. Odading Mang Oleh, rasanya anjing banget. Selamatlah si Kim Tae-rong ini dari malapetaka. Nah, karena si Kim Tae-rong gak ikut, berarti ada 5 anak yang pergi ke Gunung Waryong itu. Mereka membawa kaleng-kaleng dan tongkat-tongkat kayu untuk menangkap salamander. New word from the nation's top Three scientists on shots the were zombie fired virus at that occurred President just 2 Kennedy's weeks ago. motorcade in They released downtown Dallas. information saying The the first Kemudian beberapa jam pun berlalu, dan sampai matahari hampir tenggelam, bocah-bocah ini belum pulang-pulang juga. Orang tua mereka pun mulai khawatir dan mulai mencari 5 orang anak ini. Awalnya orang tuanya masih berpikir, mungkin anak-anak mereka keasikan main terus lupa waktu. Tetapi setelah lama dicari dan tidak menemukan apapun, bahkan tidak ada jejak dari mereka yang terlihat, orang tuanya pun semakin khawatir. Dan pada jam setengah 8 malam, orang tua mereka memutuskan untuk memanggil polisi dan melaporkan kejadian itu. Nah, karena hari itu hari pemungutan suara, jadi banyak polisi yang bertugas menjaga TKP atau membantu kegiatan yang ada di sana. Jadi pencarian yang dilakukan pada hari itu bisa dibilang kurang maksimal atau kurang sigap. Waktu itu ada beberapa polisi yang ditugaskan untuk mencari anak-anak itu sampai esok hari. Namun anak-anak ini tidak ditemukan juga. Polisi juga sempat berpikir, mungkin anak-anak ini melarikan diri dari rumah dan mungkin saja tersesat di Gunung Waryong. Namun, orang tua mereka langsung membantah pemikiran polisi tersebut. Nggak mungkin anak-anak ini lari dari rumah terus tersesat, karena Gunung Waryong ini sangat familiar dengan mereka. Orang-orang sering beraktivitas atau main di gunung tersebut. Dan begitu pun dengan kelima anak ini, mereka sering main-main ke gunung itu. Jadi sangat tidak mungkin jika anak-anak ini tersesat di gunung itu. Dan kalau di malam hari, banyak sekali lampu-lampu yang menyala dari rumah penduduk dan memudahkan orang untuk mencari jalan keluar dari gunung tersebut. Nah, jadi polisi pun mengumpulkan saksi-saksi. Namun setelah dikumpulkan saksi-saksi, mereka mengatakan mereka hanya melihat anak ini saat mereka pergi ke gunung. Dan itu pada pagi hari, jadi siang dan sorenya tidak ada yang melihat anak-anak ini. Tetapi untungnya ada salah satu saksi yang melihat anak-anak ini saat di Gunung Waryong. Saksinya ini seorang anak-anak juga, yang pada saat itu juga pergi ke Gunung Waryong untuk mencari salamander. Anak ini bernama Ham Sung-hun. Jadi si Ham Sung-hun ini pada hari itu pergi ke Gunung Waryong bersama dengan teman-temannya untuk mencari salamander juga. Tetapi pada saat itu Ham Sung-hun sempat terpisah dari teman-temannya. Jadi dia nyasar ke daerah kuburan yang ada di Gunung Waryong tersebut. Nah, ketika anak itu sampai ke daerah kuburan, dia mendengar seperti ada suara jeritan sebanyak 2 kali selama kurang lebih 10 detik. Jadi jeritan itu kayak, terus 10 detik lagi muncul suara lagi. Dan jeritan itu diperkirakan terjadi saat jam 11.30 siang hari. Lalu karena kelima anak ini masih belum juga ditemukan, kasus ini pun menyebar luas sampai terdengar oleh Presiden Korea Selatan. Presiden Korea Selatan di saat itu adalah Roh Tae-woo. Presiden Roh Tae-woo saat mendengar kasus ini langsung menugaskan semua polisi tentara untuk membantu pencarian kelima anak yang hilang ini. Polisi dan tentara pun sudah bekerja sangat keras untuk mencari kelima anak tersebut. Namun hasilnya sama saja, mereka tidak ditemukan.
Kemudian kasus ini pun menjadi perbincangan yang sangat besar di Korea Selatan. Jutaan selebaran pun disebarkan, mulai dari karton susu, papan iklan, kartu telepon, pembungkus permen, dan surat kabar. Semuanya memiliki gambar anak laki-laki yang dicetak dengan nama anak-anak kodok. Dari situlah kasus ini menjadi dikenal dengan sebutan bocah kodok atau frog boys. Dan orang tua korban juga melakukan sayembara. Barang siapa yang menemukan anak-anak mereka, maka akan diberi hadiah berupa uang. New word from the nation's top Three scientists on the shots were zombie fired virus at that President appeared just 2 Kennedy's weeks ago. motorcade in He downtown received Dallas. information saying The simple first Nah, karena kasus ini menyebar dengan sangat luas, mulailah cerita-cerita dan teori-teori yang aneh bermunculan. Yang pertama, ada teori dari para penduduk. Mereka mengatakan bahwa anak-anak ini telah dibunuh oleh sekelompok orang-orang yang memiliki penyakit kusta. Karena cerita legenda dari daerah tersebut. Mereka percaya kalau dengan membunuh anak-anak dapat menyembuhkan penyakit kusta mereka. Nah, ini cukup nggak masuk akal ya guys. Tapi saya masih bisa memaklumi pemikiran seperti ini. Namanya juga masyarakat. Pasti ada saja tahayul-tahayulnya. Yang kedua, ada teori dari seorang psikolog kriminal yang bernama Kim Ga-won. Ia mengatakan bahwa yang membunuh anak-anak ini adalah bapaknya Kim Jong-sik. Menurutnya, bapak si Kim Jong-sik ini diam-diam membunuh kelima anak-anak ini dan dikuburkan di sekitar rumahnya. Nah, karena pernyataan si psikolog itu, para polisi pun membongkar isi rumah keluarga Kim Jong-sik. Semuanya digeledah, tanah-tanah dan lantainya digali. Dan ternyata mereka tidak menemukan apapun, kosong. Gak ada jejak dari anak-anak ini sedikit pun di rumah itu. Waduh, heran saya. Kenapa si psikolog ini bisa mikir gitu ya guys? Nah, pada akhirnya si psikolog ini harus menerima hukuman. Dan ayahnya si Kim Jong-sik ini meninggal di usia 40 tahun karena stres. Dan kemudian ada lagi seorang pria yang mengatakan bahwa dialah yang bertanggung jawab atas hilangnya kelima anak-anak tersebut. Pria tersebut mengaku telah menculik kelima anak-anak ini dan mengatakan anak ini masih hidup dan sehat-sehat saja. 애들 데리고 있습니다. 엄청 고통스러워하고 있거든요. 애들 2명은 되게 아파요 지금. Polisi pun segera menyelidiki pria ini. Namun setelah diselidiki, pria ini tidak ada kaitannya dengan kasus ini sama sekali. Pria ini ternyata memanfaatkan keadaan ini untuk menipu keluarga korban supaya dikirimkan uang. Nah, polisi terus-menerus mencari anak-anak ini. Dan banyak sekali sukarelawannya ikut membantu pencarian anak-anak tersebut. Tetapi hasilnya nihil. New word from the nation's top Three scientists on the shots were zombie fired virus at that appeared President just 2 Kennedy's weeks ago. motorcade in He received downtown Dallas. information saying The simple first 11 tahun kemudian, pada September 2002, ada seseorang yang pergi ke Gunung Waryong untuk mencari biji dari buah pohon ek. Buah ini mungkin nggak familiar di Indonesia. Bentuknya itu kayak mirip kacang gitu ya. Mungkin kalau kalian pernah nonton film Ice Age, pasti kalian tahu buah ini. Nah, jadi orang ini lagi nyari biji buah pohon ek. Dan orang ini merupakan penduduk dari sekitaran Gunung Waryong itu juga. Kemudian dari kejauhan, orang tersebut melihat ada sesuatu yang aneh. Dia melihat kerangka-kerangka tulang dan potongan pakaian-pakaian anak-anak. Orang itu pun segera memanggil polisi untuk melaporkan penemuannya ini. Polisi pun datang dan ternyata kerangka-kerangka tulang ini adalah milik kelima bocah yang telah hilang selama 11 tahun. Nah guys, yang anehnya ketika polisi dan tentara melakukan pencarian, mereka juga melewati daerah yang dijumpai kerangka-kerangka tersebut. Tapi kenapa? 11 tahun kemudian baru ditemukan. Dan tempat ditemukannya kerangka-kerangka ini bisa dibilang cukup dekat dengan tempat tinggal mereka. Karena ditemukannya di Gunung Waryong itu juga. Oke guys, saya beri sedikit info nih ya.
Jadi di tahun 1991 itu, gunung-gunung di sana itu masih belum dibenahi. Dalam arti kata, ada sebagian daerah gunung yang tidak ditinggali penduduk. Misalnya seperti ini. Ini adalah Gunung Waryong. Jadi hanya di bagian sebelah sini saja yang ditinggali penduduk. Di sebelah sininya tidak ada penduduk. Anehnya, kerangka-kerangka ini ditemukan di seberang sini, di tempat yang tidak ditinggali oleh masyarakat dulunya. Nah, apakah si pelaku ini sengaja meletakkan kerangka-kerangka kelima anak ini di sana setelah 11 tahun kemudian untuk membingungkan polisi? Atau apakah para tentara dan kepolisian memang sengaja untuk tidak menemukan mayat anak-anak itu karena pembunuhnya adalah salah satu dari mereka? Atau kalian punya teori lain? Oke guys, setelah polisi dipanggil dan melihat kejadian itu, polisi-polisi ini ternyata langsung membuat keputusan atau pernyataan dengan sangat cepat. Polisi-polisi ini mengatakan bahwa kelima anak-anak ini meninggal karena hipotermia atau kedinginan. Waduh, ini gimana ya? Polisinya kayak nggak mau ribet gitu ya guys. Nggak niat jadi polisi nih kayaknya. Seharusnya kalau mereka menemukan kerangka-kerangka seperti ini, dan lagi ini berkaitan dengan kasus yang sangat besar di sana, harusnya mereka melakukan investigasi atau penyelidikan yang lebih dalam lagi, bukan anggap enteng saja dengan asal membuat keputusan. Nah oke guys, tentu saja pendapat polisi-polisi itu langsung dibantah oleh penduduk-penduduk di sana. Karena Gunung Waryong ini bukan gunung yang tinggi, jadi dalam artian suhu di sana tuh nggak seberapa, nggak dingin-dingin amat, cuma kayak suhu AC di Indomaret. Dan lagi, saat kerangka-kerangka kelima anak ini diteliti, 3 dari 5 tengkorak terdapat bekas luka atau hantaman yang cukup jelas. Jadi di tengkoraknya itu terlihat seperti ada retakan atau lubang. Nah, yang pertama dari kerangkanya Wu Cholwon. Tengkoraknya ditemukan dengan kondisi memiliki 2 lubang peluru dan 1 lubangnya lagi seperti terkena benda tajam. Yang kedua, tengkoraknya Kim Jong-sik, yang ditemukan dengan kondisi tulang pelipis kanannya terlihat seperti ada retakan bekas pukulan. Dan tidak hanya itu, tulang tangannya juga pecah. Para ahli mengatakan, sepertinya tulang tangan yang pecah itu bukan karena terjatuh, melainkan seperti menahan pukulan yang sangat keras dari seseorang. Yang terakhir, ada tengkoraknya Kim Yong-yu, yang terlihat seperti ada retakan bekas ditonjok dengan kepalan tangan. Di bajunya juga terlihat seperti ada robekan bekas ditarik-tarik, dan di bajunya itu ada ditemukan 3 buah peluru. Sedangkan 2 mayat lainnya ditemukan dengan kondisi yang normal. Tidak ada bekas pukulan atau hantaman dari kerangkanya. Lalu di tempat kejadiannya itu ditemukan juga peluru kosong yang berukuran 5 cm. Tetapi peluru kosong ini memang sering ditemukan di daerah gunung tersebut. Karena di daerah Gunung Waryong itu ada tempat latihan menembak buat para tentara. Jadi kadang-kadang pelurunya itu mental kemana-mana. Sehingga ada beberapa orang yang berpikir, mungkin saat itu ada orang yang lagi latihan menembak, terus pelurunya tidak sengaja mengenai salah satu dari kelima anak ini. Terus orang ini pun bingung, dan karena takut ketahuan, dia pun membunuh semua anak-anak itu. Tapi guys, anak-anak ini kan dikabarkan menghilang pada tanggal 23 Maret. Dan di tanggal tersebut adalah hari pemilu. Jadi, semuanya libur. Termasuk tentara juga, sehingga tidak mungkin ada tentara di sana saat itu. Nah, ini menurut saya ya guys. Walaupun hari itu hari libur, dan terasa tidak mungkin kalau ada orang di tempat latihan itu, menurut saya masih ada peluang kalau yang membunuhnya ini adalah para tentara. Jadi gini guys, di dunia ini ada banyak sekali cara orang dalam mengisi waktu libur. Ada yang pergi jalan-jalan, ke mall, ke pasar, atau di rumah aja. Nah, begitupun dengan para tentara ini. Bisa jadi, walaupun di hari itu hari libur, ada 1 atau 2 orang tentara yang datang di tempat latihan itu. Sama halnya ketika kalian libur sekolah, pasti ada beberapa orang yang menghabiskan waktu liburnya di sekolah. Misalnya kayak main bola di lapangan sekolah atau lain-lain. Begitu juga dengan para tentara ini.
Dan juga jarak antara tempat latihan menembak para tentara ini dengan lokasi ditemukannya mayat anak-anak tersebut hanya sekitar 100 atau 300 meter. Dan selain itu, kita juga dapat melihat beberapa kejanggalan di antara polisi dan tentara. Contohnya, saat presiden menyuruh para tentara dan polisi untuk menyusuri Gunung Waryong buat mencari kelima anak-anak ini, kenapa mereka nggak bisa menemukannya? Dan baru 11 tahun kemudian baru ditemukan. Padahal mayatnya ada di Gunung Waryong itu juga. Nah, terus pas saat 11 tahun kemudian, ketika kerangka anak-anak ini ditemukan, para polisi langsung mengambil pernyataan bahwa anak-anak ini mati kedinginan. Nah, menurut saya itu cukup janggal ya guys. Polisi dan tentara sepertinya menyembunyikan sesuatu. Dan hal ini juga masih menjadi sebuah misteri. Melihat dari banyaknya bukti-bukti yang aneh ini, para ahli menyimpulkan bahwa pembunuhnya ini bukan pembunuh biasa. Pembunuhnya ini sangat berbahaya. Kemungkinan dia sudah membunuh orang lain lagi. Dan para ahli juga berspekulasi kalau sang pembunuh ini tidak memiliki hubungan dengan kelima anak ini. Jadi dia hanya asal bunuh aja, mungkin untuk kepuasan tersendiri. Kemudian sepertinya pelakunya ada di daerah situ, karena dia cukup tahu dengan daerah tersebut dan juga mayatnya ditemukan di daerah Gunung Waryong itu. Dan di tahun 2006, kasus tersebut masih belum menemukan titik terang dan akhirnya kasus penyelidikan terhadap kelima anak ini ditutup. Karena sudah melewati batas waktu penyelidikannya. Jadi nanti kalau pelakunya muncul nggak bisa ditangkap juga karena penyelidikan ini sudah tidak berlaku lagi atau sudah kadaluarsa. Wah, sungguh miris sekali ya guys. Menurut saya pembunuh itu tidak bisa diberi kesempatan untuk lolos. Ya, semoga saja kasus seperti ini tidak terjadi di negara kita. Dan kita semua dapat memetik hikmah dari kasus ini, yaitu terkadang main FF atau ML di rumah itu lebih baik daripada main di luar. Canda ya guys. Buat para bocah-bocah yang menonton video ini, berhati-hatilah saat kalian keluar rumah. Akan lebih baik kalau kalian itu didampingi oleh orang tua atau orang dewasa. Dan kalian juga bisa membawa senjata-senjata kecil seperti ketapel, semprotan cabai, pistol air, pistol yang pelurunya dari batu untuk melindungi kalian dari orang jahat. Jadi misalkan kalau kalian ketemu orang jahat, kalian tinggal gunakan saja senjata yang tidak seberapa itu. Ya, walaupun orang jahatnya nggak mati, setidaknya ia kesakitan dan kalian bisa menggunakan kesempatan tersebut untuk kabur. Dan yang terpenting, berdoalah kepada Tuhan agar kalian selalu terlindungi. Oke guys, sekianlah dari video saya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.